Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada saat ini yang menyaksikan video ini. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Karena kesempatan kali ini kita akan belajar. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, nafas kehidupan kita untuk belajar pada saat ini. Saat ini saya perkenalkan diri saya, nama saya Yusuf Andrew Sirait. Saat ini berada menjadi mahasiswa di kampus Perguruan Tinggi Advent Nusantara, Sekolah Tinggi Filsafat Teologia. Dan saat ini di semester yang ke-7 ataupun di tingkat yang ke-4. Video ini merupakan rangkuman dari pembelajaran yang telah kami pelajari bersama Pendeta Dr. Joseph Shenipar, yaitu membahas mengenai pastoral etik atau yang namanya etika seorang pastor atau pendeta. Video ini merupakan rangkuman dari pembelajaran yang telah kami pelajari. Baik, mari kita belajar akan rangkuman pembelajaran ini. Berbicara mengenai pastor etik atau etika pastor. Sebagai kehidupan manusia, semua kita haruslah sebaiknya memiliki etika yang ada di dalam pemikiran kita masing-masing, yang sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku, sehingga itu mampu membuat kehidupan kita menjadi aman, nyaman, dan sesuai dengan aturan. Sebagai seorang pendeta tentunya menjadi salah satu public figure ataupun tiruan di kalangan umat. Seorang pastor ataupun seorang pendeta bisa saja menjadi contoh yang dilihat. Bisa dibilang contoh hidup, contoh nyata yang bisa mereka tiru apa yang dilakukan seorang pendeta. Bagaimana sifat perilaku pendeta, bagaimana kehidupan tingkah laku seorang pendeta dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam keluarganya juga. Dan dalam pekerjaan seorang pendeta, pendeta harus menciptakan, menghidupkan kehidupan seorang pendeta selayaknya. Pentingnya belajar etika pastoral yang telah disampaikan kepada kami, bagaimana seorang pendeta nantinya mampu menampilkan karakter Yesus, etika yang disampaikan kepada masyarakat luas. Landasan seorang pendeta, etika seorang pendeta didasarkan oleh Alkitab. Alkitablah yang merupakan buku panduan etika seorang pendeta, bahkan semua umat. Tapi pendeta harus menjadi contoh, memberikan tiruan kepada umat agar mereka bisa melihat mana yang baik, yang berkenan ke hadapan Tuhan. Seorang pendeta harus menyadari bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat dan harus sesuai dengan citra pemiliknya. Siapa itu? Tuhan sendiri. Dan pendeta harus mampu, dan tujuan seorang pendeta mengembalikan citra Allah dalam diri umat. Tapi terlebih dahulu, pendeta haruslah bisa mencerminkan etika yang baik. Seorang pendeta baik dalam berbicara haruslah menyampaikan kata-kata yang membangun, haruslah menyampaikan bahasa-bahasa yang membangun iman kerohanian umat, bukan menjatuhkan. Etika berpakaian pendeta juga dinilai. Bagaimana pendeta harus mencerminkan kehidupan yang bersih, rapi, sehingga dengan demikian kita menjadi salah satu contoh public figure di kalangan umat. Bagaimana etika itu haruslah baik,
berpandangan baik. Seorang pendeta harus menunjukkan karakter Kristus di dalam kepemimpinannya. Seorang pendeta merupakan seorang pemimpin bagi umat. Pendeta adalah, kalau zaman dulu, imam. Imam menjadi penghubung antara Allah dengan umat. Saat ini pendeta merupakan sarana perpanjangan lidah Tuhan antara umat kepada Tuhan. Bagaimana pendeta harus bisa menyatukan, mendekatkan umat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Pendeta terlebih dahulu harus memiliki etika, yaitu menunjukkan karakter Yesus dalam kepemimpinannya. Sangat luar biasa bagaimana tantangan seorang pendeta, dan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang pendeta. Seorang pendeta harus menjangkau semua orang. Etika yang baik, pendeta tidak memilih-milih mana yang harus dilayani, mana yang tidak. Tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang sederhana, tidak. Etika seorang pendeta, dia melayani segala umat. Sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang pendeta. Kita harus belajar bagaimana kehidupan seorang pendeta adalah melayani semua umat. Etika menjadi seorang pendeta juga dilandaskan lewat pekerjaan mereka. Pendeta jangan malas. Ya, ini tantangan bagi kami menjadi seorang pendeta nantinya. Etika seorang pendeta bukanlah etika pemalas, tapi etika pendeta adalah etika yang rajin. Etika seorang pendeta memiliki komitmen untuk melayani. Sebagai pejabat di gereja ataupun pemimpin di gereja juga menjadi pelayan. Ya, ini merupakan sebuah etika seorang pendeta. Pendeta juga bertanggung jawab bukan hanya dalam apa? Dalam umat, dalam keluarganya juga. Pendeta harus juga menyelamatkan apa? Keluarganya. Seorang pendeta bukan hanya dilihat di kalangan umat, tapi dalam keluarga sendiri harus memiliki etika. Sebagai sebuah komitmen yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran ini, etika pastoral. Sebagai seorang pendeta, haruslah melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Tindakan yang benar-benar nyata di hadapan Tuhan yang baik, sehingga itu menjadi tiruan bagi semua orang. Sebagai kesimpulan yang bisa saya bawakan, bagaimana pendeta haruslah memiliki etika yang baik, etika yang sesuai dengan karakter Kristus, sehingga dengan demikian umat akan merasa terberkati melihat pemimpinnya yang memiliki karakter seperti Kristus, memiliki etika yang baik, sehingga dengan demikian umat akan terberkati dan iman kepercayaannya akan tumbuh. Sebagai seorang pendeta, pastoral etika seorang pastoral yang mendasar. Bagaimana yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan, serta yang gemuk akan dilindungi. Dan seorang pendeta haruslah melayani, memiliki komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Inilah sebuah rangkuman yang bisa saya berikan, pembelajaran etika pastoral. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.